Jumpa dengan saudara bukan di restoran, bukan di rumah makan, tapi saya bisa berjumpa saudara di dalam rumah Tuhan. Amin. Karena dalam rumah Tuhan ada hadirat dan kuasa Tuhan yang bekerja. Nah, sedikit perkenalan, nama saya adalah Joshua Usada dan saya melayani di Gereja Bethel Indonesia Navriala. Dan itu sedikit perkenalan, saudara. Saya beristri satu, beranak satu. Ya, puji Tuhan. Dan tidak terlalu penting siapa yang berkhotbah, berbicara, tapi lebih penting berita firman Tuhan. Sudah siap untuk dengar firman Allah? Amin. Ya, hari ini saya ingin berbicara tentang satu topik, Spirit of Caleb, saudara. Ya, Roh Kaleb. Ya, mari kita akan lihat Bilangan 14 ayat 24. Saudara bisa menyaksikan di PowerPoint ini. Mari kita akan baca bersama-sama. Bilangan 14 ayat 24. Ya, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Ada seorang yang luar biasa di mata Tuhan, sehingga Tuhan memberikan penilaian, saudara. Dan saya memberitahu pada saudara sekalian, bahwa hidup saudara yang lebih penting adalah dalam penilaian Tuhan, bukan penilaian manusia. Amin, saudara. Nah, kita lihat apa kualitas dari Kaleb ini. Tuhan berkata demikian, karena Kaleb engkau mengikut aku dengan sepenuh hati. Jadi dia orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi ada hal yang lain di situ dikatakan, karena lain jiwa yang ada padanya. Ya, jadi karena lain jiwa Kaleb. Dan ini yang saya mau bicarakan saudara pagi hari ini. Di dalam terjemahan yang lain, NIV dikatakan different spirit. Karena dalam hidup Kaleb itu ada different spirit, roh yang berbeda. Roh yang membedakan dari orang-orang lain. Saya mau katakan kepada saudara-saudara hadir di tempat ini, saudara beribadah pada Tuhan, mungkin saudara kelihatannya sama. Ngangkat tangan, muji Tuhan, semua sama. Tapi saya mau katakan, Tuhan melihat engkau berbeda. Ya. Nah, demikian juga saudara kehidupan Kaleb. Ada different spirit, roh yang luar biasa. Yang membuat Tuhan itu berpaling. Ini orang luar biasa. Ini orang yang hebat. Kenapa? Karena dia adalah orang yang punya kualitas. Nah, mari kita akan lihat, saudara, dari kehidupan Kaleb, kita bisa belajar apa itu roh yang luar biasa. Apa itu roh Kaleb, saudara? Spirit of excellence. Ya, roh yang punya keunggulan, sehingga Tuhan itu sampai melihat ini orang luar biasa. Nah, kita akan lihat. Ya, apa itu Spirit of Kaleb? Yang pertama, roh Kaleb adalah roh yang mengalahkan belalang. Coba katakan sama-sama. Roh yang mengalahkan belalang. Nah, kita lihat Bilangan 13 ayat 30 sampai 33. Ini kita akan lihat kenapa Tuhan sampai berkata demikian. Yang pertama kita lihat Bilangan 30 sampai 33. Coba kita akan baca sama-sama. 2, 3. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti apa, saudara? Belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi kita lihat, ada 12 pengintai dikirim untuk masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian. Nah, 10 orang, saudara, mereka menyampaikan berita negatif. Dan saya mau katakan, di dunia ini, dengar baik-baik, saudara. Banyak orang mudah terpengaruh oleh apa? Perkataan negatif. Setuju gak? Ya, orang itu gampang sekali. Orang Indonesia khususnya, saudara. Itu orang, misalnya baru nikah, 7 bulan. Anaknya lahir. Wah, orang langsung asumsinya, wah ini pasti macam-macam nih. Ya kan? Jadi banyak orang punya apa? Seringkali hidup dengan opini, pendapat, asumsi. Ya. Nah, kita lihat. Orang-orang bicara negatif. Bangsa ini raksasa, memakan kami. Hanya ada 2 orang yang luar biasa, namanya Kaleb dan Yosua.
Kaleb di situ dikatakan, dia berkata tidak, dia menentramkan orang-orang yang berkata negatif. Dia berkata enggak. Nah, saudara lihat, spirit yang pertama dari Kaleb adalah, Kaleb itu saudara punya roh yang mengalahkan apa? Belalang. Maksudnya belalang itu apa saudara? Nah di situ dikatakan, mereka katakan kita ini dilihat oleh orang-orang enak belalang. Dan kami nganggap diri kami juga belalang. Kenapa? Musuh terlalu besar, raksasa-raksasa. Ya, tapi Kaleb nggak begitu saudara. Kita bukan belalang. Nah ini penting saudara. Apa yang dimaksud dengan belalang? Belalang adalah opini, penilaian atau pendapat yang mengecilkan kita. Dan saya mau pastikan bagi hari ini saudaraku yang kekasih, saudara dan saya tidak boleh hidup dengan penilaian, pendapat, dan perkataan orang lain. Hidup saudara bukan ditentukan oleh opini orang lain. Hidup saudara bukan ditentukan oleh situasi. Hidup saudara bukan ditentukan oleh keadaan. Tapi hidup saudara ditentukan oleh Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan saudara. Jadi jangan izinkan kalau orang kasih penilaian gini, saudara langsung terpengaruh. Banyak kita ini sering kali ya. Gitu orang lain nilai, kamu bodoh, kamu goblok. Wah langsung. Ya saya goblok, saya bodoh. Ya kamu miskin. Dari keturunan kamu nggak ada tulang kaya, tulang kere semua. Waduh. Jadi akhirnya kita menghidupi satu apa? Satu opini, satu penilaian yang membentuk ya pandangan negatif terhadap diri kita. Ini seperti orang Israel. Jadi begitu mereka melihat itu raksasa, mereka sampai ngejek, lu belalang. Nah, mereka saya berkata, iya memang kami menilai diri kami belalang. Mereka juga menilai kami belalang. Sehingga kita ini belalang, nggak mungkin bisa. Saya akan mau katakan bersaudara, ada banyak perkataan-perkataan, opini, penilaian yang seringkali melemahkan, menghancurkan semangat dan motivasi dalam hidup kita. Dan kita harus kalahkan, kita harus hancurkan. Saya tidak tahu belalang apa yang ada dalam hidup saudara pagi hari ini. Saya mau beritahu kepada saudara, saya hidup dalam sebuah keminderan. Saya ingat, ayah saya seorang hamba Tuhan pendeta. Zaman dulu pendeta itu susah, saudara, makan aja susah. Ya, saya tadi saya saksikan, sampai satu hari saya pernah berpikir, saya tidak pernah mau jadi pendeta. Mengalami masa sulit. Usia 7 tahun saudara ditinggal ayah saya. Sudah orang tua pendeta, nggak punya kekayaan gimana, udah gitu meninggal. Itu saya kerja mati-matian loh saudara. Ya, ibu saya bikin kue, jahit. Saya dulu sekolah ngetop di Surabaya, sekolahnya Petra, itu sekolah orang-orang kaya, sudah ngetop. Saya saja orang miskin. Jadi kan bawa kue ke sana, pas bubar kantin sudah jualan. Bayangin betapa malunya saya. Orang lain dijemput mobil, saya jalan kaki. Nah itu hidup saya. Dan orang gak merasakan betapa susah saudara itu jadi satu belalang dalam hidup saya. Saya nganter makan ke toko dan aduh, begitu banyak hal-hal yang membuat saya jadi kecil, kerdil. Ya, saya mau katakan kepada saudara sekalian, bahwa memang kita boleh ya secara fisik, secara kelihatan kecil. Tapi dengar, kalau kita percaya Allah kita besar, Dia mampu mengubah hidup kita. Amin saudara. Ya, oleh karena itu saudara ada perubahan. Itu cukup lama untuk saya bisa mengalahkan belalang. Hal-hal yang mengecilkan saya saudara. Ya sampai satu saat di mana Tuhan memulihkan, saya memiliki kepercayaan diri, bangkit saudara. Saya mau katakan orang kaya jadi kaya itu biasa. Tapi orang susah jadi kaya itu luar biasa. Amin saudara. Ya, saya mau beritahu pada saudara. Saya mau beritahu begini. Kita harus sadar rencana Tuhan yang besar dalam hidup saudara dan saya. Tuhan gak mau saudara jadi orang melarat dan orang miskin. Tuhan mau saudara jadi orang kaya. Saudara mungkin natap saya, kok ini pendeta yang benar Pak. Loh, Tuhan ingin saudara semua jadi orang kaya supaya saudara jadi berkat buat orang lain. Selama saudara miskin, kekurangan, saudara gak akan bisa jadi berkat buat orang lain. Tapi kalau saudara jadi orang yang kaya, orang sukses, diberkati, saudara baru bisa jadi berkat buat orang lain. Oleh karena itu saudara harus punya mental. Memang sih ekonomi masih pas-pasan, tapi mental harus kaya dulu. Iya kan? Nah masalahnya di sini banyak orang mentalnya belalang. Hidup dengan penilaian orang. Diramal, sio kamu kelinci. Waduh susah nih masa depannya. Ya kan? Jadi akhirnya kita hidup. Wah bertahun-tahun menghidupi apa? Opini, pendapat, ramalan.
Saya mau katakan, hidup saudara tidak ditentukan oleh pendapat orang lain. Kalau kita selalu dengar pendapat, penilaian orang lain, oh kamu gini, kamu gitu, akhirnya kita nggak bisa berkembang. Kita nggak akan bisa maju, kita nggak bisa keluar. Ya, saya ada satu cerita gini, saudara. Ada seorang bapak sama anaknya mau jual keledai di Timur Tengah, ini ceritanya. Ya, bapak sama anak mau jual keledainya. Dan apa yang terjadi? Mereka tuntun tuh keledai. Ya, bapaknya naik di atas keledai, anaknya yang nuntun. Ya kan? Waktu mereka lagi jalan, ketemulah sekelompok orang-orang. Orang-orang mulai komentar gini. Itu dasar bapak nggak tahu diri, masa anaknya jalan, bapaknya naik keledai. Wah, mereka dengerin tuh omongan itu. Iya juga ya. Nah, kayaknya nggak pantas ya kalau papa naik di atas keledai, kamu jalan. Yaudah kita tukeran deh. Nah, yang terjadi apa? Itu anak naik ke atas keledai, bapaknya jalan nuntun tuh keledai. Jalan nggak begitu lama, ada orang lagi saudara kumpul. Terus kasih komentar lagi. Itu kayaknya anak nggak tahu budi deh. Masa anaknya naik di atas keledai, bapaknya jalan. Waduh. Terus anaknya bilang gini, Pak, kayaknya kita ini salah dah. Ya, masa saya naik keledai, bapak jalan. Oke, kalau gitu gini, Mak, supaya aman, kita jalan aja dua-duanya. Jadi bapak sama anak ini dua-duanya nuntun tuh keledai. Ketemu lagi kelompok orang yang lain ngomong, ini dasar orang goblok nih. Masa ada keledai nggak dinaikin? Iya kan? Akhirnya mereka pusing, saudara. Nah, saya mau beritahu, itulah manusia. Kalau manusia kadang-kadang terlalu gampang ngomong, nilai orang lain. Oleh karena itu saya mau katakan, di jemaat ini, saya nggak tahu jemaat ini, saudara. Hati-hati dengan perkataan kita. Jangan orang kalau bawa tas, ya, waduh, ini Cap Mangga 2 nih. Ya kan? Padahal Hermes atau apa. Nggak perlu, ngomong-ngomong kayak gitu nggak perlu, saudara. Kenapa? Spirit of Caleb selalu membangun. Perkataannya menenteramkan. Amin, saudara. Memberikan encourage, mendorong orang lain. Penting buat orang tua di sini. Kalau saudara mau ngajar anak saudara, lebih banyaklah pakai kata-kata yang positif, yang membangun. Nak, kamu orang yang luar biasa. Tuhan pasti pakai kamu. Jangan kamu, ini gimana sih kamu? Udah sekolah sekian lama kok kenapa nilainya do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Bolak-balik, saudara. Jadi gak akan bisa. Kata-kata spirit yang membangun, membangkitkan spirit. Ya, dan saudara kita nggak perlu menjadi belalang. Apa yang jadi belalang dalam hidup saudara? Mungkin ada orang yang mengatakan sesuatu yang membuat engkau lemah, ya, mematahkan semangat saudara. Dengar baik-baik. Caleb punya roh yang tidak menyerah pada opini, pada penilaian, kepada pendapat. Meskipun dia dikatakan belalang, saya bukan belalang. Bersama dengan Tuhan aku pasti mampu mengalahkan. Nah, itu penting. Ya, kita harus punya God confident, keyakinan kepada Tuhan. Ya, kita harus punya keyakinan. Amin, saudara. Ya, meskipun mungkin kondisi kita hari ini, kayaknya kamu nggak mungkin deh. Ya, udahlah, susah dah jalan hidup kamu kayaknya udah dinilai dari tampang kamu udah ketahuan deh nilai kamu berapa. Itu kadang-kadang dosen sadis bener sewaktu saya kuliah. Udahlah, kamu dari tampang kamu udah kelihatan nilai kamu berapa. Gitu, saudara. Wah, pokoknya kadang-kadang ada sesuatu yang menyakitkan. Istri ya, ada suami menyatakan sesuatu dia sakit. Waduh, badan kamu tuh kok kurus bener sih. Akhirnya saya ketemu ada ibu-ibu ya, udah kurus, masih tetap diet. Saya tanya, iya nih lagi menjalani program diet dalam hati. Bu, jangan terlalu kurus. Nggak sehat. Kenapa? Hidupnya dengan penilaian. Wah, saya nggak cantik. Sehingga dia pusing, saudara. Oh, merubah dirinya supaya kelihatan langsing. Sampai tulang-tulang kelihatan. Tapi tetap, saudara, dia berasa, saya masih belum kurus. Loh. Ya, jadi nggak usah pusing. Banyak orang akhirnya pusing. Waduh, kurang kelihatan cakep. Akhirnya apa yang terjadi? Pipinya, saudara, dibikin dioperasi, di silikon. Matanya diutak-atik. Ya, bulu matanya yang kurang lentik diganti bulu mata ayam, saudara. Ya kan, macam-macam. Kenapa? Karena ada orang yang hidupnya dengan opini, penilaian orang. Saya katakan, hidup saudara itu berharga. Karena apa? Karena Tuhan menilai saudara berharga. I don't care with orang lain. Dengan orang lain yang menilai saya negatif. Oleh karena itu, saudara, kita harus punya roh yang tidak menyerah. Meskipun orang berpandangan apa pada kita. Roh yang luar biasa tidak menyerah pada nasib.
Nah, saya ingin tunjukkan satu contoh, saudara. Ada seorang yang bernama Viktor Serebriakov. Siapa Viktor Serebriakov ini? Waktu umur 15 tahun, gurunya mengatakan sebaiknya tidak perlu melanjutkan sekolah. Karena terlalu bodoh untuk diajar. Jadi rupanya Viktor Serebriakov ini diajar nggak pinter-pinter gitu. Jadi gurunya udah, kamu tuh bodoh, kamu tuh goblok. Dan yang terjadi, saudara, ayah ibunya dan teman-temannya juga mengatakan dia bodoh. Jadi orang tuanya udah bilang, ini anak juga goblok nih. Sekolah nggak bisa-bisa. Terus kemudian udahlah kamu belajar keterampilan aja, nggak usah ini deh. Jadi ayah ibunya, saudara-saudaranya ngomong dia goblok. Dan yang terjadi karena penilaiannya itu membuat Viktor menilai dirinya bodoh dan bertindak seperti orang bodoh. Dengar, ya, seberapa saudara menilai saudara, itu akan menentukan tindakan dan perbuatan saudara. Pas saudara nilai saudara bodoh, tindakan saudara jadi bodoh. Nah, ini Viktor Serebriakov. Dia kerja, saudara. Kerjaannya kerjaan kasar. Ada yang merasa gua bodoh lah. Nggak bisa kerja pakai ini, udah pakai otot. Kuli, saudara. Jadi apa pokoknya yang keras, yang itu, office boy. Kerjaannya begitu. Nah, sampai satu ketika, saudara, selama 17 tahun, dia jadi pekerja serabutan. Jadi, selama 17 tahun dia kerja kerjaan kasar. Saat umur 30 tahun, ia melamar jadi office boy di satu perusahaan. Dan perusahaan ini mengharuskan untuk setiap orang yang melamar kerjaan dites IQ. Perusahaan Bonafit. Jadi mau kerjanya jadi apa? Office boy. Office boy aja dites IQ. Nah, akhirnya dia menjalani tes IQ. Pada saat dites IQ, orang kaget. Begitu dites, ternyata hasilnya 161. IQ orang rata-rata 100. Itu yang rata-rata. Ya, yang agak kurang-kurang di bawah rata-rata, di bawah 100. Jenius itu di atas 100. Kalau nggak salah, Albert Einstein 110 atau 100 berapa gitu. Ini Viktor Serebriakov 161. Wah, orang bingung. Ini office boy kok IQ-nya tinggi. Akhirnya dicek lagi, saudara. Dites lagi. Ternyata benar IQ-nya 161. Dan sejak itu, tiba-tiba Viktor percaya diri. Ternyata saya bukan seperti orang bodoh, orang goblok yang dibilang orang. Akhirnya dia bangkit, saudara. Sementara dia jadi office boy, dia melanjutkan sekolah. Dan dia bekerja sampai sekolah sampai S2. Hidupnya berubah. Viktor berubah. Ketika penilaian terhadap dirinya berubah, maka sejak itu hidupnya lebih efektif, hidupnya lebih produktif, hidupnya lebih teratur. Dia akhirnya menjabat sebagai ketua Mensa. Siapa itu ketua Mensa? Perkumpulan orang-orang dengan IQ di atas 100. Dia kepalanya, ketuanya, pemimpin perkumpulan orang-orang jenius. Ya, inilah tampangnya, saudara. Hidupnya berubah sejak dia menilai dirinya berubah. Saya nggak tahu apakah belalang-belalang dalam kehidupanmu yang membuat engkau hari ini nggak bisa keluar, saudara. Mungkin ada wanita yang sudah ditolak cinta 7 kali, saudara frustasi. Ya memang kayaknya saya nggak bisa dapat jodoh. 7 kali angka sempurna. Ya, mungkin ada pria-pria udah dinyatakan cinta bolak-balik. 7 kali nyatakan cinta, udah melakukan PMDK. Tahu PMDK? Pendekatan melulu, dapat kagak. 7 kali ditolak. Waduh, udah gitu penolakan terakhir, kasar bener itu. Lu tahu nggak? Muka lu mandal gua masih cakep sedal gua. Ada orang yang sakit hati, saudara, lupa gini. Mungkin kita merasa frustasi, hidup kita hancur, rasanya kita selesai, berakhir. Saya mau katakan, dengar kaum pria di tempat ini, ada berita baik buat saudara sekalian. Kalau engkau hari ini putus cinta, ditolak cinta, dengar. Karena memang pria diciptakan untuk ditolak. Amin, saudara. Jadi ditolak 1 kali gak apa-apa. Bangkit, saudara. Jangan ditolak 1 kali langsung putus asa, patah arak. Udahlah, gue gak bisa ngapa-ngapain. Di kamar ngurung diri sebulan gak keluar-keluar. Saya mau katakan bodoh kita. Kita harus punya apa, saudara? Keyakinan. Kita harus menilai diri kita. Kamu rugi gak dapetin saya. Gitu, saudara. Saya ingat seorang hamba Tuhan bernama Billy Graham pernah ditolak cintanya, saudara. Waduh, patah hati dia. Akhirnya dia dapatkan istrinya Ruth. Rupanya orang yang nolak cinta ini, dia nggak sadar. Satu hari Billy Graham jadi pendeta yang sangat terkenal. Ya, jadi pendeta yang hebat gitu kan. Dikenal di seluruh dunia.
Nah, sampai akhirnya istrinya saudara satu hari ketemu sama satu wanita itu yang pernah nolak cintanya. Jadi Billy Graham pernah cerita sama istrinya, gue ditolak tuh cinta tuh kayak gini. Terus istrinya ngomong sama tuh yang pernah nolak dia waktu salaman. Ya, terima kasih dulu kamu pernah menolak Billy Graham. Karena kamu tolak, justru dia sekarang jadi berkat buat saya. Wah, itu saudara. Jadi saya mau katakan, engkau ditolak berapa kali, engkau gagal, engkau punya penilaian aku orang nggak bisa, aku nggak mampu. Saya mau katakan, jangan hidup dengan semua penolakan, dengan semua penilaian. Hiduplah karena apa? Karena engkau percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan hal yang besar di dalam hidup saudara. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi saudara Victor berubah hidupnya. Ketika penilaian kita terhadap diri kita berubah juga sikap kita. Ya, kalau saudara menilai diri saudara itu besar, maka saudara akan melakukan hal-hal yang besar. Kalau saudara menilai diri saudara sebagai belalang, maka saudara akan kelakuannya seperti belalang, melakukan hal-hal yang sepele, yang kecil. Tapi berpikirlah, menilai diri saudara besar. Ya, nggak usah pusing dengan perkataan orang, nggak usah marah kalau orang mengatakan hal-hal yang buruk, hal-hal yang merendahkan kita. Kalau istri mungkin saudara, suamimu ngomongnya kasar, dasar kamu goblok. Kata-katanya kasar, saudara. Kita nggak perlu marah. Kita berkata begini, Pak, ya, saya sadar karena saya itu goblok. Karena saya goblok, maka saya bisa menikah sama papa. Coba kalau saya pinter, saya mungkin nggak menikah sama papa. Itu nggak usah ngomong kasar-kasar, saudara. Ngomongnya yang pelan aja, ya kan? Jadi nggak perlu emosi, nggak perlu marah, nggak perlu gimana. Udah, terima diri saudara. Banyak orang bingung dengan penilaian orang. Sekarang orang Indonesia itu kebanyakan gitu ya. Selalu pusing dengan penilaian orang seperti ini. Tapi percayalah saudara, hidup saudara bukan ditentukan oleh situasi, penilaian, oleh opini dan keadaan orang lain. Tapi hidup saudara ditentukan oleh Allah yang sanggup bekerja dalam hidup saudara. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Mari kita lihat yang kedua, saudara. Kebenaran kedua. Roh Kaleb itu roh yang mengalahkan raksasa. Ya, kalau tadi roh yang mengalahkan belalang, yang kedua roh yang mengalahkan raksasa. Yosua 14 ayat 12-15 berkata demikian. Mari kita akan baca. Ya, mari kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu di bawah di sana ada orang-orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikanlah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kanas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah apa, saudara? Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak. Dan amalan negeri itu berhenti berperang. Jadi ceritanya gini, orang Israel itu udah masuk tanah Kanaan. 40 tahun ternyata musuh banyak belum dikalahkan. Dan satu musuh yang paling menakutkan, paling nggak bisa dikalahkan itu kaum enak. Ya, mereka tinggal di pegunungan namanya Kiryat Arba. Kiryat Arba itu Hebron, diganti nama Hebron. Jadi orang tuh nggak ada yang berani menghadapi Hebron. Padahal udah bertahun-tahun, hampir 40 tahun. Nah itu Kaleb datang pada Yosua. Gini deh, berikan Hebron pada saya akan lawan. Berikan kepada saya musuh, jangan yang kecil-kecil, yang kreceh-kreceh. Kasih langsung Hebron. Nah di dalam ayat 15 di sana dikatakan apa? Arba ialah orang yang paling besar di antara siapa? Orang enak. Saya kasih contoh ya saudara. Musuhnya dari Daud siapa? Goliat. Goliat itu tingginya berapa? Saudara tahu nggak? Tinggi Daud itu mungkin nggak sampai 1,6 gitu ya. Goliat tingginya berapa? 2,5 meter kurang lebih. Ya, 2,5 meter. Itu salah satu contoh. Nah ini orang enak, ini raksasa-raksasa. Dan yang paling besar itu di Hebron. Jadi, saudara lihat. Banyak di antara orang Israel yang tidak berani menghadapi raksasa, tantangan yang besar. Mereka tidak percaya pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kaleb percaya bahwa ia bersama dengan Tuhan dapat menghalau raksasa itu. Dia kan berkata tadi, mungkin dengan pertolongan Tuhan, aku akan bisa mengalahkan mereka. Nah ini penting saudara. Saudara harus punya keyakinan, bukan kepada diri saudara. Tapi keyakinanmu kepada Tuhan. Bukan self-confident, but God-confident. Keyakinan pada Tuhan. Sehingga saudara berani menghadapi tantangan.
raksasa, mana yang lebih besar, aku akan kalahkan. Dia mencari tantangan terberat, bukan yang biasa-biasa. Nah, dengar baik-baik, banyak orang Kristen gak ngalami hal-hal besar dalam hidupnya, karena gak pernah berani menghadapi tantangan yang besar. Ini masalahnya. Selama diberkati Tuhan dengan luar biasa, amin? Amin? Berapa banyak di atas semua diberkati luar biasa? Angkat tangan saudara. Oh, luar biasa. Kalau mau diberkati luar biasa, hadapi tantangan yang besar. Karena gini, kalau saudara mau cari ikan di pinggir pantai, dapatnya ya ikan-ikan kecil. Betul kan? Kenapa? Di pinggir pantai nggak ada resiko. Saudara paling cuma basah, cari dapat ikan. Tapi kalau saudara mau dapat ikan-ikan yang besar, saudara harus menuju ke tengah, saudara. Saudara harus menggunakan kapal. Saudara harus mencari dengan usaha yang lebih besar. Saudara harus menghadapi tantangan badai ombak yang berat. Banyak orang Kristen ini di mata Tuhan bocengli. Maunya diberkati besar, tapi maunya menghadapi tantangan kecil. Namanya apa? Namanya apa? Bocengli. Jadi kalau saudara hari ini menghadapi tantangan besar, masalah besar, bilang, luar biasa, bersama datangan Tuhan. Saya percaya, di balik masalah, di balik kesempatan, di balik masalah yang besar, selalu ada kesempatan yang besar. Ya, banyak orang tidak mau menghadapi tantangan besar, kenapa? Takut resikonya. Nggak mau kerja lebih keras. Udahlah cukup kayak gini, ngapain sih? Mau ngapain sih gede-gede lain? Udahlah cukup aja kayak gini. Satu saat saya pernah kedatangan seorang pemuda. Dia habis khotbah, dia datang temuin saya. Terus dia berkata begini, Pak, saya merasa ya, buat apa saya kembangkan usaha saya? Usaha saya udah maju. Memang kelihatannya agak belagu sih di orang saudara. Saya udah buka 10 restoran di Jakarta ini udah maju. Di food court itu toko saya paling rame pokoknya. Saya nggak boleh sebut lah saudara. Paling rame. Cuma saya pikir-pikir, buat hidup saya, buat keluarga saya udah cukup. Ngapain saya kembang-kembangin lagi lebih besar? Udah aja hidup saya begini. Wah, saya bilang begini, wah ini susah juga saudara. Orang muda, masih muda tapi sudah mikirnya mau pensiun aja umur 20, 28 loh, masih memang terlalu muda saudara. Saya bilang, kamu harus punya impian lebih besar dong. Jangan cuma 10, 20 buka restoran. Ya tapi buat apa? Udah cukup gini, kalau buka lagi tambah repot Pak, tambah stres, masalah tambah banyak. Saya bilang ini ya, dengar. Satu alasan kenapa kamu harus buka 20 restoran minimal. Karena ketika kamu buka 20 restoran, berapa ratus orang makan dalam pekerjaan kamu. Sementara kamu cuma mengikirin kantong kamu, duit kamu cukup. Tapi pernahkah kamu berpikir, ketika kamu lihat apa yang kamu buka, bekerja, membuka lapangan pekerjaan, ternyata banyak orang dapat makan dari pekerjaan kamu. Itu layak untuk kamu perjuangkan. Itu layak untuk kamu berusaha lebih besar. Dan Tuhan mau sudah menghadapi tantangan yang besar. Supaya apa? Supaya saudara jadi berkat yang besar bagi banyak orang. Amin saudara. Jadi jangan cukup puas dengan hidup saudara sekarang. Oh ya kayak gini enggak. Tapi kita lihat roh dari Kaleb. Roh yang luar biasa, spirit of excellence adalah roh di atas rata-rata. Dia nggak mau biasa-biasa. Musuh yang terberat mana? Mana yang paling besar yang aku bisa capai? Saya mau tanya, saudara mau menjadi penyanyi kelas RT atau menjadi penyanyi tingkat internasional? Orang ketawa. Wah Pak, boro-boro mimpi jadi penyanyi internasional. Loh nggak apa-apa, mimpi nggak gratis saudara. Ya kan? Nggak perlu bayar kan? Saya mau tanya, saudara mau jadi tingkat RT atau cuma mau jadi diva? Bedanya apa saudara? Bedanya apa? Kalau tingkat RT, ya nyanyi ya udah. Nggak pernah mau latihan lagi, ya cukup lah. Oh ini kok nggak RT udah terima. Tapi semakin saudara dengar dunia ini, selalu mencari di atas rata-rata. Bedanya apa? Kalau orang di atas rata-rata, kerjanya lebih keras, latihannya lebih banyak. Usahanya lebih besar. Kenapa? Tuntutannya lebih tinggi. Ada seorang pemain biola yang jenius, ya, permainannya terkenal di Italia. Saking terkenalnya dia, sudah diwawancara oleh wartawan waktu ketemu. Ya, pemain biola itu bilang begini, Pak, engkau orang yang jenius dalam bermusik. Dan tiba-tiba dia berkata gini, jenius? Apa maksudmu jenius? Kalau menurut saya, jenius itu adalah setiap hari saya latihan selama 12 jam pegang biola. Tiap hari. Tiap hari pegang 12 jam main biola, saudara. Latihan dengan keras. Orang lihat hasilnya, kamu tuh jenius. Padahal bukan itu. Kenapa?
Karena dia punya usaha yang lebih besar tiap hari 8 jam. Saya mau katakan, orang-orang muda di tempat ini, engkau punya visi yang besar, tantangan yang besar, berani hadapi hal yang besar. Engkau butuh satu effort usaha yang lebih besar. Kenapa? Di balik raksasa tantangan yang besar, dibutuhkan satu usaha yang lebih besar. Dan Tuhan gak mau saudara hanya seperti ini. Tuhan mau saudara di atas rata-rata. Amin saudara. Siapa di antara saudara yang cukup puas dengan penghasilanmu? Ya penghasilannya sudah cukup puas lah. Tiap hari, tiap bulan 5 juta. Saya mau katakan, minta pada Tuhan. Saya bukan ngajar saudara nggak puas dengan ini. Enggak. Tuhan cukupkan saya lebih dari itu. Supaya ada uang yang saya bisa bagikan buat orang lain. Itu. Tuhan penghasilan saya tahun yang lalu begini. Saya minta lebih besar Tuhan. Berikan saya tantangan lebih besar. Tapi jangan malas. Banyak orang ini. Mau salary-nya naik. Tapi usahanya nggak mau lebih. Iya kan? Saya mau katakan, nggak ada hukumnya seperti itu. Alkitab katakan, raksasa yang besar, tantangannya juga besar. Ya, jadi kita lihat, roh Kaleb, roh di atas rata-rata. Oleh karena itu, Jenderal MacArthur, itu jenderal di dalam Perang Dunia Kedua. Dia pernah berdoa bagi anaknya, saudara. Dia tahu bahwa di balik tantangan yang besar itu, membentuk seseorang jadi orang hebat. Maka dia berdoa, aku berdoa bagi anakku. Doa dari Jenderal MacArthur dalam Perang Dunia Kedua. Aku berdoa supaya jangan Tuhan berikan kepada dia hidup yang mudah. Berikan kepada dia hidup yang sulit, penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan. Karena di balik kesulitan, maka anakku akan menjadi pria yang tangguh, yang kuat, yang kokoh. Menjadi pribadi yang hebat. Jadi saudara dengar baik-baik, pribadi saudara jadi tangguh, jadi kuat. Itu ketika sudah hadapi tantangan-tantangan. Orang-orang muda di tempat ini dengar baik-baik. Kalau engkau baru ditolak kerjaan 7 kali, 10 kali. Terus berhenti. Engkau pikir hidupmu udah berakhir. Saya mau katakan, Tuhan gak mau seperti itu saudara. Amin. Impikan hal yang lebih besar. Impikan hal yang lebih besar. Ya, kaum wanita, juga kaum calon-calon mertua ini kalau mau lihat menantu. Dia tuh orang. Jangan dikit ditolak sendiri udah langsung patah arang. Oh ini kurang kualitasnya kurang unggul saudara. Ya, carilah baik mau ditolak bolak-balik bangkit lagi, tolak balik bangkit lagi. Lamar kerjaan berkali-kali. Bangkit saudara. Dia menghadapi tantangan yang lebih besar. Jadi Tuhan mau saudara supaya kita mengalahkan roh rata-rata. Orang Kristen itu saudara hanya bisa bersinar jadi cahaya kalau di atas rata-rata. Benar nggak saudara? Kalau ternyata saudara dalam pekerjaanmu dengan lingkunganmu orang lain berprestasi lebih hebat. Kerjanya mereka luar biasa. Tapi kalau orang Kristen, kenapa? Karena anak Tuhan. Bosnya yang punya orang Kristen, Pak, saya besok ada pelayanan. Besok saya begini. Saya mau katakan, saudara, prestasi itu loh. Tuhan mau saudara punya apa? Tantangan raksasa-raksasa harus dikalahkan. Apapun jenis pekerjaan saudara, saudara lakukan sesuatu yang lebih. Karena Yesus mengajarkan, kalau orang suruh kamu jalan 2 mil, lakukan itu 5 mil. Kok nggak salah gitu kan, saudara? Ya, jadi kalau orang suruh 2 mil, kamu kerjakannya 5 mil. Itu orang yang punya roh Kaleb. Roh di atas rata-rata, yang mau sesuatu yang lebih besar. Yang bekerja lebih keras. Pak, boleh nggak saya nambah ini pekerjaan, Pak? Ya, jadi kita nawarin diri. Jangan malah bosnya, oke kamu kerjaan ini. Waduh, kok saya lagi? Saya lagi. Iya kan? Pak, saya mau ada kerjaan lain. Wah, orang di atas rata-rata gini. Saya punya supir, saudara. Dia bukan orang Kristen sih. Supir saya itu, saya perhatikan, memang kadang-kadang supir agak menyebalkan itu ya. Tapi ada hal yang positif yang saya lihat. Saya nggak suruh dia cuci mobil. Kerjanya dia kan menyopir kan. Tapi dia cuci mobil saya tuh tiap hari. Sedikitnya dia lap. Jadi saya ngelihat ini orang di atas rata-rata loh. Kerjaannya bukan cuma nyopir. Dia ingat, ini mobil kurang baik Pak, ini. Jadi saya punya penilaian tertentu. Kenapa? Dia melakukan sesuatu yang lebih. Sehingga oleh karena itu saya berkati dia. Nah orang dunia aja saudara, dengar baik, orang dunia bekerja lebih keras, ya menunjukkan sesuatu yang lebih baik, maka bisa dihargai dan dinilai. Jadi saudara jangan mimpi bahwa hidup kita ini hanya sekedar berjalan, tapi nggak diperjuangkan. Hidup saudara harus tahu, ada perjuangan yang harus kita lakukan. Bekerja lebih keras, tingkatkan sesuatu yang lebih baik. Jangan jadi mediokritas, kalahkan rata-rata. Mediokritas itu rata-rata. Banyak orang cukup puas di rata-rata. Oh ya, yang penting saya sekarang udah cukup gini-gini. Saya mau katakan nggak cukup. Umur saudara masih cukup untuk melakukan sesuatu yang lebih besar bagi Tuhan. Amin saudara. Yang ketiga, yang terakhir.
Yang terakhir, yang ketiga, roh yang mengalahkan rambut putih. Ini roh Kaleb, saudara. Ya, apa itu maksudnya roh yang mengalahkan rambut putih? Ya, coba kita akan lihat. Yosua 14 ayat 10 sampai 11 berkata demikian. Mari kita akan baca 2, 3. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikan. Kini sudah berapa tahun, saudara? 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Nah, 45 tahun. Berarti umur dia berapa sudah dulu? 40 tahun, betul kan? 40 tahun rambutnya udah putih atau belum? Belum, masih hitam ya. Saya aneh. Saya umur 25 aja, rambut saya udah banyak putih, saudara. Ya. Tapi ini Kaleb 40 tahun rambutnya belum putih tuh, ya. Nah, di situ katakan, jadi sekarang telah berapa? Berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Ya, Spirit of Caleb, roh yang luar biasa ini kenapa, saudara? Karena dia bisa mengalahkan rambut putih. Maksudnya rambut putih apa? 45 tahun yang lalu nih, aku masih sanggup berperang dengan kekuatan 100%. Hari ini juga umur 85, rambut udah putih, masih tetap kekuatannya 100%. Dia mengalahkan usia, dia mengalahkan waktu, saudara. Banyak orang itu hebatnya cuma di depan, seperti botol limun dibuka, ces, hebat keluar, terus kempes. Saya mau tanya, berapa banyak di antara saudara yang ngikut Tuhan nih, 40 tahun yang lalu sampai sekarang, semangatnya masih berkobar-kobar. Saya ingat baru Sabtu kemarin saya melayani satu keluarga, saudara. 14 tahun yang lalu, umur saya masih muda, 26-an. Saya mengembalakan satu jemaat. Saya melayani di satu keluarga dari agama lain dan dia percaya Tuhan. Dan akhirnya dia punya beban buat mertuanya, saudara, supaya kenal Yesus. Jadi mertuanya ini anak muda ya, seumuran juga dengan saya. Jadi seorang wanita, seorang ibu. Dia punya mertua, saudara. 14 tahun yang lalu dia minta saya datang mendoakan. Karena apa? Karena mertuanya ini jatuh, ngambil mangga, jatuh, tulangnya patah. Saya datang ke Siloam, saya ingat 14 tahun yang lalu, saya lupa sebetulnya cerita ini. Saya datang ke sana, saya doakan, dan mujizat Tuhan terjadi ketika saya berdoa. Si om ini, dia merasakan Tuhan itu menjamah dia. Ada sesuatu yang masuk. Dokter udah bilang, itu susah disambung. Orangnya udah waktu itu umur 70 tahunan. Jadi tulangnya udah tua gitu kan, disambung, karena jatuhnya cukup tinggi. Jadi tulangnya itu seperti serbuk, saudara, udah hancur. Jadi disambungnya nggak bisa pakai pen. Dan saya berdoa dalam nama Yesus. Saya akan, om mau terima Tuhan apa enggak? Saya doakan di situ. Dan singkat cerita, saudara, itu luar biasa. 4 bulan dia keluar dari rumah sakit, nyetir mobil sendiri. Jadi buat dia ini mujizat, karena dokter bilang nggak mungkin bisa disambung. 4 bulan ngalamin mujizat kesembuhan. Bukan cuma sekedar dia dirawat, tapi dia bawa mobil sendiri tuh. Itu kesempatan saya datang layani. Saya ajak, ayo terima Tuhan Yesus gini. Nah, cuma masalahnya saya nggak bisa follow up terus. Saya pelayanan keluar kota. Nah, singkat cerita saya lupa. Karena udah banyak kan, lupa. Nggak tahunya kemarin, saudara, saya dapat telepon. Beberapa minggu yang lalu, Pak. Ingat nggak dengan saya? Loh, siapa? Ingat mertua saya yang didoakan oleh Bapak. Bisa nggak? Saya rindu untuk dia mengenal Tuhan. Untuk dia dibaptis. 14 tahun loh, saudara. Dia pernah bawa saya ketemu mertuanya supaya untuk mengenal Yesus. 14 tahun kemudian, dia bisa. Dan saya datang layani lagi. Sampai saya ngomong sama si Enceknya, Encek udah dikasih kesempatan Tuhan. Jatuh ini, bertobat. Mau berapa lama? Berapa lama? Itu bahasa Sunda, saudara. Mau berapa lama nih cek begini? Langsung saudara saya bicara. Umur kita nggak akan panjang lagi. Saya ajak bertobat. Tapi satu hal saya pulang. Dalam hati saya, hebat juga nih menantu ya. Menantu perempuan sama mertua perempuan biasanya apa, saudara? Perang dunia kedua terjadi, saudara. Tapi ini aneh, dia punya hati beban, berkobar-kobar. Pak, tolong doakan selalu ya. Salut 14 tahun loh, saudara. Saya rindu satu hari kelak.
Kalau umur saya udah 80 tahun, saya masih bisa diperkenankan Tuhan khotbah. Saya khotbah selama nggak pikun. Ya kan? Tetap melayani. Amin nggak saudara? Saudara pengurus-pengurus di tempat ini kau pelayanan, kau merasakan dari minggu ke minggu. Aduh, pekerjaan saya hanya multimedia dari minggu ke minggu. Tapi dengar, Tuhan melihat kesetiaan saudara. Jangan pernah saudara berpikir, oh, pekerjaan saya sepertinya. Tapi saudara lakukan dengan setia, seperti Kaleb, 45 tahun, saudara. Gak mudah untuk apa? Untuk kesetiaan. Jadi gini loh, setia itu juga bersemangat. Bukan cuma ya sekedar melakukan, ya udah gimana ya, udah bosen udah kayak gini lakukan. Saya mau katakan, saya lihat tuh ya, nama Kaleb itu unik saudara. Dengar di sini, ya Kaleb mengikut Tuhan dan mengabdikan hidupnya sampai tua kan. Nah perhatikan, arti nama Kaleb itu adalah anjing. Ya, jadi kalau kasih nama orang itu hati-hati. Jangan kasih nama nggak ngerti. Saya baru punya anak saudara, ya 1 bulan. Saya beri nama dia, saya cari arti yang bagus. Orang Chinese konon katanya ngasih nama anak itu berdasarkan benda yang dijatuhkan. Jadi kalau anaknya perempuan, terus ada benda jatuh, piring, ping bunyinya, dikasih nama Limping An. Kalau anaknya laki, udah gede banget ya. Terus kemudian ada tong jatuh, bunyinya tong, dikasih nama Buntong Pai. Nah jangan begitu saudara, kasih nama senang udelnya aja gitu kan. Nah kalau dalam perjanjian lama, nama itu punya arti, punya maksud, nggak sembarangan. Nama itu menunjukkan jabatan seseorang, menunjukkan sifat seseorang, menunjukkan apa? Kekasan karakter seseorang. Kenapa nama Kaleb ini saudara? Kaleb artinya anjing, karakter dari anjing itu apa? Setia. Betul nggak saudara? Anjing itu setia. Luar biasa. Saya nggak mau pelihara anjing, karena saya tak pernah ngalami ditinggal anjing sedihnya minta ampun saudara. Bayangin tiap hari disambut gitu loh. Sampai ada anekdot ya, kalau orang baru nikah 3 tahun, maka yang terjadi, pernikahan yang pertama saudara, masih tahun pertama nih, istri bawa sendal, anjing menggonggong di belakang. Tapi setelah 3 tahun, kebalik. Ya, anjing membawa sendal, istri menggonggong di belakang, saudara. Kenapa saudara? Nah, kadang-kadang hubungan aja, saya nggak bandingkan istri sama anjing ya, maaf lah saudara ya. Tapi saya mau bicara di sini adalah bahwa seekor anjing itu punya kesetiaan yang luar biasa. Dan saya mau tutup saudara, ada satu kisah menarik ya. Tentang seekor anjing yang bernama Hachiko saudara. Perhatikan, siapakah anjing Hachiko ini? Hachiko itu adalah anjing dari seorang profesor yang bernama Hide Saburo Ueno. Di tahun 1925. Ini sangat terkenal sekali Hachiko, sampai dibuatkan filmnya saudara ya. Dan anjing ini luar biasa terkenal di seluruh dunia. Kenapa? Karena begini, ini anjing setiap pagi mengantar profesor ke stasiun Shibuya untuk mengajar di Universitas Tokyo. Jadi dia tinggal berdua sama profesor ini. Setiap kali profesor ini mau ngajar ke Tokyo, dia harus naik kereta api di stasiun Shibuya, ya kan? Jadi anjing itu nganter saudara, keliling-keliling. Terus kemudian profesor masuk kereta api, itu anjing saudara dia menggerak-gerakkan ekornya. Itu profesor yang angkat tangan saudara. Wah, anjingnya menyalak-nyalak. Wah, saya lihat filmnya itu terharu. Ya, akhirnya kereta itu pergi, itu anjing saudara pulang ke rumah, itu anjing pinter. Nanti sore sekitar jam 5-an, itu anjing balik lagi tuh ke stasiun. Dia akan sudah siap duduk di satu tempat, di mana kebiasaan tuannya turun dari kereta api. Bayangkan saudara, itu dilakukan hari demi hari. Setiap kali tuannya pulang, dia sudah nyambut saudara. Dia lihat orang yang datang, ekornya bergoyang-goyang, girang saudara. Wah, nyambut terus itu, bayangkan. Dia bukan cuma menanti dengan setia, tapi dia menyambut dengan antusias. Nah, ini luar biasa. Ya, luar biasa menyambut dengan antusias saudara. Nah, sampai satu hari, itu berlangsung bertahun-tahun, sampai orang-orang di stasiun itu tahu itu anjing. Nah, seperti biasa, itu profesor pergi, naik kereta. Di tengah jalan, apa yang terjadi, saudara? Profesor itu kena sakit jantung, mati di kereta, saudara. Dan itu anjing kan nggak tahu, ya. Profesor itu akhirnya nggak kembali. Sore hari itu anjing seperti biasa, dia balik lagi ke situ. Dia sudah siap untuk menunggu, saudara. Dan dia lihat setiap penumpang yang turun. Dan dia mau memperhatikan, kalau ada tuannya datang, maka dia akan menyalak seperti biasa. Dia akan menyambut dengan antusias. Tapi dia tunggu sampai semua penumpang keluar. Dan dia tidak temui tuannya, saudara. Anjing itu nggak beranjak dari tempatnya. Dia diam di situ. Dia tunggu kereta yang berikut.
Kereta yang kedua, jam berikutnya. Setiap kali saudara penumpang turun, dia berdiri, dia mulai lihat. Ternyata tidak ada tuannya. Jam berikutnya lagi saudara, dia tunggu itu kereta. Dan setiap kali kereta datang, dia menanti saudara dengan setia. Terus sampai akhirnya kereta yang terakhir sampai malam. Dan itu yang terjadi. Dia tinggal di tempat itu, nggak beranjak itu anjing. Sampai besok paginya, kereta datang lagi keluar. Dia tunggu lagi, dia nyambut lagi saudara. Orang-orang kasih makan tuh anjing nggak mau. Ya, itu anjing nggak mau makan saudara. Dia terus sambut, dia tunggu sampai mati di tempat itu. Luar biasa saudara. Ya, luar biasa. Sampai saya mau katakan, kalau kira-kira nih Tuhan mungkin nanti datang kedua kali ya. Kita nggak tahu kapan dia datang. Adakah kita masih punya hati seperti Kaleb? Menyambut setia saudara. Di tengah krisis hari ini kesetiaan di mana-mana. Saya mau katakan kaum suami tetaplah setia dengan istrimu. Ingatlah komitmen yang pernah kau buat beberapa tahun yang lalu. Mengatakan dalam keadaan suka duka. Seorang istri punya komitmen pada suami. Hari ini sekarang udah luntur kesetiaan. Betul kan saudara? Dulu waktu kita cinta dengan dia kenapa? Masih muda. Waduh cantik kelihatannya. Tapi sekarang dengar baik-baik. Kesetiaan itu saudara nggak melihat situasi apa saudara. Saya ingatkan dalam diri saya satu hari kelak ketika saya bangun dari tempat tidur. Saya akan melihat istri saya begitu jeleknya. Umur akan merubah semuanya saudara. Iya kan? Tapi ingat komitmen kesetiaan. Istri ingat, orang suamimu mungkin gak segagah dulu, gak bisa kerja seperti dulu lagi. Apakah kita masih bisa tetap setia? Mari kita seperti Kaleb. 45 tahun yang lalu kekuatanku tetap sama, semangatku tetap sama, gairahku tetap sama. Dia tetap setia mengikut Tuhan. Sepenuh hatinya saudara. Saya ingin tantang saudara hari ini, pagi hari ini. Supaya saudara punya spirit yang luar biasa. Seperti spirit of Kaleb saudara. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Mari tundukkan kepala saudara.